banyak sekali itu ya. Yang justru lebih aneh lagi di sini tidak ada Haji Mujib. Tidak ada Haji Mujib pemirsaku. Ini ada salah satu wakil ketua yang justru ditulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, hari ini kita akan ngusik tentang masalah isu panas gitu ya. Seminggu terakhir. Sebetulnya sempat panas di bulan April kemarin gitu ya, bulan April kemarin. Tapi muncul kembali isu ini di minggu-minggu terakhir ini, dan ini sudah, kalau sebelumnya itu hanya bicara di media, sekarang kayaknya ini sudah dilaporkan ke APH dan kepada BKD, Badan Kehormatan Dewan. Pemirsa Usik, kita akan baca dulu pemirsa ya. Berawal dari, sebetulnya dulu itu sempat klarifikasi Lingkar Jatim sempat menulis, saya bacakan dulu pemirsa ya. Ini kasus tentang pencalonan Cakades Patengteng Modung. Saya bacakan dulu. Dulu itu berawal dari berita dari Pita Jatim gitu ya. Ada komentar dari salah satu calon kepala desa yang mengatakan ada pungli dari oknum anggota dewan. Dan itu sempat heboh dari WhatsApp ke WhatsApp, sehingga ada klarifikasi dari pihak terkait. Saya bacakan pemirsa. Lingkar Jatim pada tanggal 29 ya, April kemarin, itu tepatnya klarifikasi ini saya baca dulu. Sempat beredar di beberapa grup WhatsApp tentang pemberitaan bahwa Ketua Komisi A DPD Bangkalan diduga melakukan penipuan terhadap calon kepala desa Cakades Patengteng. Hal itu mendapat bantahan keras baik dari Haji Mujibur Rahman selaku Ketua Komisi A Bangkalan maupun Cakades Patengteng Suroto sendiri. Dalam pemberitaan melalui media online radarjatim.com ya, tersebut Haji Mujibur Rahman dituding meminta uang sebesar 80 juta rupiah terhadap Cakades Patengteng dan lain-lain. Mungkin pemirsa sudah banyak tahu. Ini tanggal 29 April kemarin. Ini waktu itu justru pihak terkait Pak Suroto sebagai Cakades dengan Haji Mujibur Rahman Ketua Komisi A yang dituding melakukan pungli tentang masalah kecakadesannya itu ternyata sama-sama membantah. Sama-sama membantah, dan ini dibaca publik pemirsa. Ini dibaca publik. Pak Haji Mujib membantah, Pak Suroto juga membantah bahwa dia mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada Haji Mujib. Nah, sebetulnya kan clear di waktu itu. Dan memang setelah itu sempat tiarap kasus ini, meskipun publik itu menduga-duga ini dan bagaimana, apakah ini selesai di bawah meja, selesai rempeken dan lain sebagainya, kurang tahu. Tapi yang pasti tuduhan dari Suroto kepada Haji Mujib waktu itu clear. Terlepas itu benar menerima duit yang 80 juta atau tidak, itu wallahu a'lam yang tahu. Hanya Mujib yang tahu, dan juga Suroto yang tahu, dan pihak-pihak terkait yang tahu. Anehnya pemirsa. Anehnya seminggu terakhir kemarin, tepatnya tepatnya tanggal, saya cari dulu ya, tanggal Rabu 19 Mei ya. Rabu 19 Mei 2021 ini keluar lagi di Peta Jatim ya. Petajatim.co Bangkalan Suroto calon kepala desa Kecamatan Modung Bangkalan melalui kuasa hukumnya Muhammad Taufik SHMH mengatakan ada oknum Komisi A DPD. Ini lagi ini. Tapi justru yang sekarang ini adalah Taufik sebagai kuasa hukumnya yang mengatakan dan yang melaporkan kepada polisi gitu ya. Melakukan pungli liar hingga puluhan juta rupiah. Menurut Taufik, oknum DPD yang melakukan pungli ini
menjanjikan Suroto clean Taufik dengan harapan bisa lolos secara administrasi untuk berkontestasi sebagai Cakades Patengteng. Ini problemnya sebetulnya. Jadi ini muncul lagi sebetulnya. Awalnya dianggap clear, ini muncul lagi pada tanggal berapa tadi? 19 Mei keluar lagi, dan ini justru dilaporkan kepada Polres Bangkalan, pemirsa. Di samping itu hal ini juga dilaporkan ke Dewan Kehormatannya, Dewan Kehormatan Badan Kehormatan Dewan, ini pemirsa. Jadi ada dua laporan pertama ke APH, yang kedua adalah laporan kepada BKD, Badan Kehormatan Dewan Kabupaten. Karena memang ini dianggap kalau yang ke APH-nya itu mungkin ranah pidananya, pemirsa, ranah pidananya. Karena kebetulan Pak Mujib ini adalah Ketua Komisi A dan juga adalah pejabat negara. Nah, menerima atau menerima sogokan itu nggak boleh pejabat, apalagi terkait dengan kewenangan dan tugas pokok fungsinya, itu tidak dibolehkan, pemirsaku. Itu pemirsa, Usik. Dan ini anehnya, nah kalau ke BKD itu ranah etika, moralitas, makanya Badan Kehormatan. Tapi kalau yang ke APH itu pidana. Pemirsa Usik, ini menarik, pemirsa. Awalnya muncul, setelah itu klarifikasi berdua, dan tiarap beberapa 2 minggu itu ya. Terus tanggal 19 Mei muncul lagi, dan justru tidak hanya berstatement dan berkomentar di media, justru ini langsung melaporkan ke APH dan BKD. Sebagaimana yang ditulis di media online Peta Jatim. Itu pemirsa, ini ada apa sebetulnya? Ada apa sebetulnya? Jangan-jangan ini benar gitu. Jangan-jangan ini benar. Tapi lagi-lagi dari kasus yang kedua ini, dari kasus yang kedua ini Mujibur Rahman, Ketua Komisi A ini mengklarifikasi juga lewat media Mata Madura. Saya bacakan menurut saya, tepatnya ini tanggal 23 Mei ya, 23 Mei kemarin, 3 hari yang lalu ya mungkin. Suroto X Bangkalan, Suroto X bakal calon kepala desa Cakades Patengteng, Kecamatan Modung, Bangkalan, Madura, dilaporkan Ketua Komisi A, melaporkan Komisi A Bangkalan Mujibur Rahman ke Polres Bangkalan. Amoji panggil akrab Mujibur Rahman dituduh melakukan pungli saat jelang penetapan caleg. Tadi itu cerita. Merespon laporan Suroto, dihubungi lewat telepon. Laporan itu merupakan bentuk salah paham. Nah, ini katanya, ini klarifikasi keduanya di Pak Mujib. Dan persoalan yang dituduhkan Suroto sebenarnya sudah clear alias tak ada masalah. Sebetulnya sudah clear, bahkan Suroto sudah mengklarifikasi, ya seperti cerita tadi itu, klarifikasi dan mengatakan bahwa tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah dimintai uang. Menurut saya itu sudah clear, tutur politisi Gerindra asal Gelis ini. Itu pemirsa, sampai terakhir. Jadi ini aneh gitu ya. Yang setelah ini klarifikasi yang dari Pak Mujib gitu. Tapi saya juga mendapatkan salah satu salinan laporan ke BKD gitu ya. Salinan laporan ke BKD yang justru ini tidak hanya Pak Mujib, kalau melihat dari kronologis yang ditulis oleh pelapor gitu ya, lewat kuasa hukumnya, ini atas nama Suroto gitu ya, nanti bisa ditayangkan di sini yang dilaporkan ke BKD. Saya bacakan kronologisnya sedikit pemirsa. Bahwa pada tanggal ini kronologisnya apa namanya, detail gitu ya, bahwa pada tanggal 30/8/2020 hari Minggu di tempat warung makan Tanah Merah,
klien kami Haji Muda dan Abdus Salam bertemu dengan Haji Mujib dan lain-lain. Sampai berapa ini, banyak sekali itu ya. Yang justru lebih aneh lagi di sini tidak ada Haji Mujib. Tidak ada Haji Mujib, pemirsaku. Ini ada salah satu wakil ketua yang justru ditulis di sini bahwa pada tanggal 26 itu, dari sekian banyak kronologis di atas gitu ya. Nanti bisa ditayangkan ini, bisa ditayangkan karena sudah saya klarifikasi kepada Ketua BKD barusan, Dinda Fathur Rasi, bahwa apa yang saya dapatkan ini salinan ini benar, bahwa ini juga yang diterima oleh BKD. Ini bahwa ini justru melibatkan wakil ketua ya. Ini tidak main-main ini. Bahwa pada tanggal 22/03/01 hari Senin saya diminta ke tempat warung makan Tangkel untuk bertemu dengan Haji Mujib dan H1. Ini mungkin HI yang dimaksud, mungkin wakil komisi A, mungkin HI yang dimaksud ini. H1 ini. Lalu saya lalu saya disuruh ngasihkan uang ke H1 mungkin sebesar 5 juta. 5 juta rupiah. Bahwa pada tanggal 26 lagi ya, hari Jumat, klien kami ditelepon Haji Mujib, disuruh ke rumah HI lagi untuk membeli kunci jawaban uji kompetensi sebesar 25 juta. Pemirsa Usik, yang saya kenal Bang HI ini adalah orang hukum. Yang saya tahu ya, karena Bang HI ini adalah teman saya, teman aktivis saya dulu, adalah orang-orang yang mempunyai komitmen, sebetulnya mempunyai idealisme. Saya tidak percaya ini. Perasaan saya tidak percaya, tapi faktanya saya kurang tahu. Perasaan saya tidak percaya, tapi faktanya saya kurang tahu. Apalagi HI ini selama pelaksanaan pilkada serentak ini sangat keras memberi masukan, mengoreksi terhadap pelaksanaan pilkades, bahwa dianggap pilkades serentak sekarang ini adalah pilkades paling amburadul dan lain-lain, menjadi tidak rasional gitu pemirsa, menjadi tidak rasional dan tidak logis ketika kronologis laporan ini justru menulis wakil ketua yang namanya HI. Kalau HI itu yang dimaksud ini, makanya saya tidak percaya. Karena ini sudah masuk ke BKD, menjadi laporan BKD, dan mungkin ini juga sudah diterima di APH, maka ini segera, menurut saya ini penting untuk segera di-clearkan. Walaupun bagaimana HI ini adalah teman saya, sahabat perjuangan saya di LSM ya dulu. Dan saya tidak percaya kalau ini terjadi. Serius saya tidak percaya. Karena di saat selama pelaksanaan sampai mau tuntas gitu ya, sampai mau tuntas pelaksanaan pilkades ini, Mbak ini keras sekali bicara di media sosial, mengkritik TFBKD, mengkritik banyak bupati, mengkritik semuanya. Bahwa pelaksanaan pilkades hari ini dianggap pilkades sangat amburadul. Menjadi tidak logis dan menjadi tidak rasional ketika ada laporan macam ini, pemirsa. Dan tidak rasional, tidak logis. Tuh pemirsa Usik. Dan kasus ini, kasus Pak Suroto ini dan Pak Mujib dan lagi-lagi ini ada yang terlibat lagi ya, pejabatnya adalah wakil ketua komisi A. Kalau memang ini betul-betul seperti itu, penting ini untuk segera di-clearkan, karena ini sebetulnya menyangkut tanggung jawab, menyangkut nama baik dari pihak-pihak terkait, pemirsa. Dan saya sebetulnya sangat berharap gitu ya. Saya berharap para pihak terkait, kalau ini betul tidak benar, ini tidak benar, laporkan ulang lah. Laporkan pencemaran nama baik. Biar ini clear. Kalau memang ini betul-betul sesuai dengan klarifikasi dari Pak Mujib tadi itu. Pemirsa Usik. Bahkan kasus ini sebetulnya tidak hanya kepada dua orang pejabat ini sebetulnya. Ada ada juga berita ya dari
media News gitu ya, News apa ini, media News, yang justru nyebut-nyebut camat. Saya bacakan berita ini, ditulis pada tanggal 21 Mei kemarin. Ya. Desas dugaan pungli terhadap Suroto Sekades Patenteng oleh oknum DPRD Bangkalan Inisiatif M semakin meruncing. Pasalnya dalam kasus dugaan pungli tersebut melibatkan oknum camat Mudung. Informasi baru yang telah dihimpun oleh media tnews.co.id dari tim kuasa hukum Suroto bahwa terdapat konspirasi oknum anggota DPRD Bangkalan dengan oknum camat Mudung dalam melolos,kan calon kepala desa Patenteng. Ini pemirsa. Ternyata banyak yang dilibatkan ini. Ini bahaya ini Pak Suroto ini dan kuasa hukum ini. Kalau ini tidak punya bukti ini bisa penyebaran baik ini ngawur, bisa dikatakan ngawur orang ini kalau seperti itu. Kemarin camat Mudung telepon saya mengaku telah menerima uang sebesar 5 juta. Dia nangis-nangis minta tolong agar dibuatkan surat pernyataan untuk tidak dilibatkan dalam kasus ini, ungkap Taufik. Ini pernyataannya kuasa hukum ya Pak Suroto. Bapak camat telepon katanya minta nangis sampai nangis-nangis segala macam. Kuasa hukum Suroto berkomitmen akan terus on the track dalam mengawal kasus dugaan pungli tersebut. Pihaknya akan menyeret siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini pemirsa, ternyata tidak hanya juga melibatkan camat. Nah, ini semakin menarik ini. Semakin menarik, dan ini juga harus menjadi perhatian juga dari bupati ini. Tidak hanya kepada APH dan tidak hanya kepada BKD. Dari kepada bupati pun juga ini harus menjadi perhatian khusus. Oh, jangan-jangan tidak hanya ini, ada permainan uang waktu Pilkades kemarin. Jangan-jangan tidak hanya Patenteng yang justru melibatkan uang kemarin. Jangan-jangan justru yang hanya ini saja yang muncul ke permukaan. Itu pemirsa Usik. Tapi pertanyaan besarnya lagi. Kalau Pak Suroto ini kalau pakai logika orang Madura ya, logika orang Madura. Kalau Pak Suroto ini orang normal, kalau Pak Suroto ini orang waras, kalau kuasa hukumnya juga normal dan orang waras, tidak mungkin melakukan hal semacam ini kalau itu tidak betul-betul terjadi. Karena akibatnya fatal, pemirsaku. Akibatnya fatal kalau bicara tentang masalah kebiasaan dan adat Madura. Fatal. Kalau ini justru berangkat dari sebuah frustasi dan kecewa gitu. Kalau hanya berdasarkan itu, justru mengarang-arang cerita. Nah itu kalau memakai akar logika sederhana saja, apalagi orang Madura, tidak akan mungkin melakukan hal ini kalau ini betul-betul tidak terjadi. Makanya agar ini semua betul-betul clear, yang dilaporkan ke APH segera untuk diusut tuntas gitu ya, agar semuanya clear. Yang di BKD juga demikian, agar ini semua tidak terjadi spekulasi-spekulasi yang tidak ada kejuntrungannya, pemirsa Usik. Karena ini menyangkut nama baik Bangkalan, nama baik pejabat, nama baik dari DPRD Kabupaten Bangkalan, pemirsa. Dan mungkin ini hanya saran saya sebetulnya, karena meskipun bagaimana saya sebetulnya mantan anggota dewan juga. Kalau betul-betul ini tidak terjadi, kalau ini betul-betul tidak terjadi, tuduhan dan laporan ini betul-betul tidak terjadi dan tidak ada dasar dan bukan hal yang dialami oleh pihak-pihak terkait, lakukan langkah-langkah hukum dong. Lakukan langkah-langkah hukum agar ini betul-betul clear dari kedua belah pihak. Di kedua belah pihak. Ini 2 kali loh. Pertama senyap, setelah itu lagi. Ini 2 kali. Ini aneh. Ada apa dengan ini semua? Tuh pemirsa, apa yang saya usik barusan ini sebetulnya isu panas seminggu terakhir di Bangkalan sebetulnya. Mudah-mudahan segera terungkap, mudah-mudahan ini sudah clear, dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan mudah-mudahan ini betul-betul salah paham, sehingga apa yang dituduhkan, apa yang diberitakan ini, kejahatan ini betul-betul tidak ada. Mudah-mudahan demikian. Atau kalau ini betul-betul terjadi, bisa jadi potensi juga pihak-pihak lain, desa-desa lain yang punya persoalan sama dengan Patenteng juga bisa ini sebetulnya
ada permainan uang juga. Maka maklum dan menjadi maklum ketika pelaksanaan pilkades kemarin itu gaduh. Pelaksanaan pilkades kemarin itu betul-betul ramai. Kasus Kapolres macam-macam, sempat ada bilang ada duit, permainan duit dan lain-lain. Itu semua hanya desas-desus gitu ya. Desas-desus yang belum ada bukti nyatanya. Tapi itu ramai dibicarakan. Mau jangan-jangan semua banyak yang justru memakai duit gitu ya. Jangan-jangan. Mudah-mudahan tidak. Dan khusus kasus yang sudah masuk ke polisi ini dan ke BKD untuk segera ditindaklanjuti agar ini tidak semakin liar gitu ya. Agar tidak semakin liar dan tetap clear. Dan mudah-mudahan semua pihak bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat usik panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.